Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang percabangan pada Python. Nah, untuk percabangan sendiri itu digunakan untuk menentukan sebuah keputusan nih. Langsung kita ambil contoh kasusnya ya. Ketika kita untuk ke tempat umumnya seperti mall ataupun resto gitu, untuk di era new normal ini kita diminta untuk pengecekan suhu tubuh. Ketika suhu tubuh kita normal, kita diperbolehkan masuk, dan jika suhu tubuh tinggi, kita tidak diperbolehkan masuk, seperti ya. Nah, itu akan kita coba terapkan ke percabangan ini. Pertama, kita butuh variabel suhu untuk menyimpan data suhu ya. Kemudian kita butuh inputan. Jangan lupa inputannya kita bungkus dulu dengan integer, karena semua inputan itu berupa string, dan string itu tidak bisa diukur. Jadi agar bisa diukur, kita ubah dulu menjadi integer. Baru kita butuh input. Nah, kemudian kita tuliskan percabangannya. Untuk percabangan sendiri itu ada berbagai macam ya. Ada yang satu kondisi, ada yang dua kondisi, ada yang banyak kondisi gitu. Kita coba dulu yang satu kondisi. If kondisi yang kita inginkan, kita tuliskan suhu lebih kecil dari 37 misal. Oke, nah aksinya itu print normal gini ya. Coba kita run dulu. Suhu saya misal 36. Dia menampilkan normal. Nah, gimana kalau suhu saya 38? Nah, dia tidak menampilkan apa-apa. Ini jadi urutannya itu pertama dicek dulu nih, sesuai nggak kondisi ini. Di sini kondisinya suhu lebih kecil dari 37. Jadi kita cek dulu nih, suhunya ini lebih kecil dari 37 nggak sih? Gitu. Karena inputan tadi 38 jadi nggak sesuai kan? Nah, kalau nggak sesuai kita nggak melakukan perintahnya di sini, kita skip gitu. Nah, kalau sesuai baru kita melakukan perintahnya di sini. Nah, coba kita tambah lagi, misal aksinya ada 2. Else ya. Ini biasanya kalau kondisinya cuma ada 2 sih. Kita pakai if dan else. Misal demam gini ya. Nah, kita masukkan lebih dari 37, misal 38. Dia akan mencetak demam. Kalau kita run lagi, misal 35, dia akan mencetak normal. Itu jadi semua yang nggak terpenuhi di sini, ini kan jadi perintah ini di skip, kemudian akan otomatis masuk ke else. Gitu. Jadi otomatis akan melakukan perintah yang di sini. Seperti itu. Nah, itu untuk yang 2 kondisi ya. Coba kita coba ke yang banyak kondisi. Jadi kita tuliskan dulu if, kita coba contohnya dulu ya. Contoh, misalkan nilai. Kita coba dalam nilai. Kita coba lagi if nilai lebih ke biasanya untuk dapat nilai A itu lebih gede dari 80 gitu kan. Nah, kita cetak A gini ya. Terus kondisinya kan banyak nih. Ada yang A, B, C, D, E gitu. Jadi untuk kondisi yang banyak itu kita tambahkan elif gitu. Kalau kondisinya cuma 3, tinggal if, elif, terus kemudian kita kasih else gitu kan. Kalau kondisinya banyak, elifnya kita banyakin. Jadi sini kita tulis elifnya dulu. Nilai lebih besar dari kalau B 70 gitu biasanya ya. 70. Terus print B ini ya. Kita copy saja biar cepat. Gini ya. 1, 2, 3. Itu lagi. Enggak, ini jadi kita jadi else saja yang terakhir ya. Ini ya. Kalau nilai yang paling bawah itu biasanya E kan ya. Kalau di sini kita ganti D, di sini kita ganti 50. Ini C, ini 60. Gini. Nah, jadi pertama kalau nilainya lebih besar dari 80, dia akan memenuhi kondisi ini dan dia akan mencetak A gitu kan. Kalau kondisi pertama nggak terpenuhi, misal nilainya nggak lebih gede dari 80 tuh, misal 75 atau berapa, nah dia akan mengecek lagi di kondisi berikutnya. Nah, kalau ini terpenuhi, dia mencetak yang ini gitu. Jadi tergantung mana yang terpenuhi sih antara kondisi-kondisi ini. Seperti itu ya. Coba kita run aja. Misal nilai saya gede nih.
matkul favorit nih, misalnya nilai gede, nilai 85. Nah, dia akan mencetak A karena dia memenuhi kondisi pertama nih, jadi langsung aja dicetak ini. Coba ini matkulnya susah nih, yang hitung-hitungan nih, banyak matematikanya, saya nggak suka nih, jadi nilai saya kecil, misal 57 ini ya, dia akan mencetak D karena dia nggak sesuai dengan ini, nggak lebih besar dari 80 kan, terus nggak lebih besar dari 70, nggak lebih besar dari 60, dan dia ngecek lagi di sini lebih besar nggak dari 50, lebih besar, jadi yang di print yang ini gitu. Seperti ini ya untuk yang banyak kondisi. Dan untuk operatornya sendiri itu ada banyak ya, seperti misalnya yang contoh yang kita gunakan pertama nih, ini lebih kecil dari, nah jadi ini kondisinya terpenuhi jika yang kiri ini, nilai yang kiri lebih kecil dari nilai yang kanan gitu. Kalau yang ini lebih besar dari, ya kebalikannya, jadi kalau nilai yang ini lebih gede dari yang kanan ini, baru itu kondisinya terpenuhi. Terus ada juga nih contoh lainnya, misal seperti ini penulisannya, yang sama dengan, nah ini terpenuhi jika yang kanan sama yang kiri itu sama, atau ada juga yang lebih besar sama dengan gitu. Terus ada juga lebih kecil sama dengan, atau yang tidak sama dengan. Nah ini akan terpenuhi jika yang kanan sama yang kiri itu berbeda gitu. Terus apa bedanya sih antara yang lebih besar dan yang lebih besar sama dengan, atau yang lebih kecil dan lebih kecil sama dengan? Nah untuk yang lebih besar seperti ini, gini ya, menunjukkan lebih besar. Misal kita ambil deret angka 1, 2, 3, 4, 5 gini. Misal lebih besar dari 5 gitu kan. Nah itu tuh lebih besar dari 3 gitu. Nah itu yang masuk kondisi ini mana? Yang masuk kondisi ini berarti 4 dan 5 ya. Karena 4 dan 5 itu lebih besar dari 3. 4 dan 5 ataupun seterusnya gitu ya. 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus kalau untuk yang lebih besar sama dengan 3, kondisi yang masuk itu pertama yang lebih besar dong tentu, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian 3 yang juga masuk. Jadi dimulai dari dirinya sendiri, 3 ini sendiri diikuti dengan yang lebih besar darinya ya, seterusnya gitu. Seperti itu sih. Oke. Oke, jadi ada 5 ini ya. 5 atau 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gini ya. Gitu. Kemudian ada lagi nih, misalkan ini kan satu sekali pengecekan ini satu kondisi doang. Kita bikin contoh yang 2 kondisi. Misalkan syarat nih, syarat buat bepergian atau naik pesawat itu ada 2 kan. Yang pertama itu vaksin, misal aja nih, vaksin dan PCR ya. Gini ya. Seperti tadi ya kita kalau ini kita nggak perlu jadi integer karena string ya biasanya. Misal vaksinnya langsung kita kasih inputan, ini juga langsung aja kita kasih inputan, kemudian kita jadikan percabangannya if ini vaksin, nggak perlu kasih kurung juga, nggak apa-apa sih kalau Python. Jadi vaksin sama dengan udah gini ya. Biasanya dan atau ya salah satu aja, misal kita contoh yang salah satu aja terpenuhi, jadi bisa or, terus or aja CR dengan udah gini ya. Aksinya kita print aja, boleh terbang gitu ya. Sekarang dulu, misal vaksinnya kita udah dan PCR juga udah gitu, nah boleh terbang. Kemudian ngecek dulu nih vaksinnya udah kan, tadi kita inputinnya udah tuh, jadi ini terpenuhi satu, or PCR udah, jadi terpenuhi juga gitu. Nah untuk or ini salah satu aja yang terpenuhi udah boleh ya. Antara kalau ini terpenuhi ya udah langsung positif, boleh nih bisa ngeprint yang perintah di sini.
atau salah satu yang ini aja. Misal contoh, untuk vaksin udah terpenuhi nih, udah gini ya, enter. Sedangkan PCR-nya belum. Oke, nah tetap boleh terbang karena untuk OR ini cukup salah satu kan, gitu. Atau kita coba lagi sebaliknya, vaksinnya belum, tapi PCR-nya udah, nah tetap boleh terbang juga. Jadi salah satu aja. Ada lagi nih selain OR, dia N. Nah kalau N sendiri ini harus dua-duanya ya, nggak boleh salah satu doang. Jadi kalau salah satunya aja, misal vaksinnya udah tapi PCR-nya belum, nah, dia nggak menampilkan apa-apa karena nggak sesuai kondisi ini, gitu. Misal kita kasih L saja deh, atau ya L saja, print, nggak boleh gitu ya. Kita coba lagi, misal vaksinnya udah, PCR-nya belum. Oh ini printnya typo ya, kita run lagi. Misal vaksinnya udah, salah lagi. Nah, atau vaksinnya salah inputan tadi ya, untuk PCR-nya udah. Keyboardnya agak keras tadi. Nah, dia tetap nggak boleh karena yang terpenuhi cuma satu doang, gitu. Ini akan terpenuhi atau mencetak ini ketika dua-duanya terpenuhi. Misal vaksinnya udah dan PCR-nya juga udah, baru boleh terbang, gitu ya. Itu perbedaannya antara OR sama N. Kalau OR boleh salah satunya aja, kalau N harus semua terpenuhi, gitu. Jadi sekian untuk video tentang percabangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.